Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya pemirsa Cijino dimanapun berada. Kita berjumpa lagi hari ini bersama saya Tia dan juga Rais. Rais, lagunya tadi boleh tahu kita setiap perkenalan kita akan tanya lagu apa sih? Lagu siapa yang tadi Itu dinyanyiin? lagu Rial Doni. Rial Doni. Kayaknya memang Rais ini hampir setiap hari ini membawakan lagu-lagu Rial Doni. Kebetulan karena enak memang lebih. enak atau memang kamu tuh ngefans sama dia? Ya, Kalau memang ngefans kamu juga. ngefans, Tapi besok aku akan liriknya undang lagi. Liriknya tuh puitis banget. Puitis ya. Ya. Kalau aku kan nggak begitu paham bisa mengartikan seluruh makna. Ini menceritakan tentang apa sih? Bentar ya. Gedein dong Mac aku, tolong. Ini menceritakan tentang si pasangan yang lagi kangen mungkin. Lagi kangen. Kalau kamu kangen sama siapa? Kangen sama ibu. Sama ibu. Ya. Udah ditelepon? Udah telepon saya kan nggak bisa pulang. Nggak Harus bisa di karantina. pulang di karantina karena dia tidak berKTP Banda Aceh ya. Iya betul. Oke, nah ini adalah pertemuan kita ketiga kali selama masa corona ini corona. ya. Kalau kemarin kita sempat yang rada-rada takut untuk mengundang teman-teman Iya, betul, komunitas betul. karena untuk menjaga kebaikan diri Iya, betul, sendiri dan betul. juga teman-teman yang lainnya Ini jangan ya sampai. betul. Ini ada kabar gembira juga udah yang kemarin positif 3 orang udah ini Sudah ya, sembuh ya, alhamdulillah. Memang cheat awak Acehnya. Sorry ya bahasa Aceh ya. Nah, memang kalau orang Aceh ini sebenarnya penyakitnya tuh sakit perut ya, bukan corona. Ada yang ngomongnya begitu sih ya. Itu di komentar ya. Ada yang komentar begitu. Nah, Ya. jadi mungkin juga kesehariannya sudah mengkonsumsi peliu, asam kuung gitu ya. Kena Jadi mie Aceh ya. mie Aceh dengan banyak rempah-rempahnya itu, dan dari praktisi kesehatan juga kan yang mengatakan bisa apa istilahnya ya, pencegahannya Iya betul. dengan rempah-rempah begitu. Ya. Aceh makanannya itu memang semuanya rempah. Rempah-rempah. Ada kari, ada masak merah. Oh, sedap sekali ya. Oke. Nah, tapi mudah-mudahan yang sudah kemarin dinyatakan positif corona sudah pulang. Artinya ini sudah sembuh ya. Berarti 1 orang lagi tinggal. 1 orang lagi, dan mudah-mudahan ini Bisa sembuh juga. bisa ya. sembuh dan bisa kembali ke lingkungan masyarakat. Nah, satu hal lagi adalah PR kita yang saat ini belum sih sebenarnya belum bisa dijalankan secara tuntas, di mana masyarakat sepertinya ada rasa was-was. Oke, wajar. Iya betul. Tapi kita melihat ini seperti yang kayak sorry banget nih ya pemirsa. Apa itu? Ada pasien PDP iya, kemudian dianggap seperti diacuhkan, dijauhkan, dicurigai. Ini seperti HIV/AIDS aja jadinya, kan kasihan sekali. Bahkan juga di luar Aceh sana beritanya ada pasien yang sudah meninggal, Iya betul. kasus corona, ditolak mentah-mentah di pemakaman umumnya. Ini kan sangat menyedihkan sekali ya. Itu ada pernah lihat. Pernah lihat, dan mudah-mudahan tidak terjadi Di kota kita ya. Aceh yang pastinya, Iya, karena betul. di Aceh sendiri warga masyarakatnya masih menjunjung tinggi yang namanya sosialnya juga, kemudian kemanusiaannya juga, dan ya sudah. Pokoknya kita sama-sama, yuk kita perangi yang namanya corona ataupun COVID-19 ini. Sorry banget nih, kita cuekin dulu ya narasumbernya. Ngobrol dulu sama Rais ya, secara kangen banget gitu ya Rais. Baru 3 hari ya, berapa hari? Baru, iya begitu ya. Coba kangen. Iya, soalnya nggak bisa telepon-teleponan begitu ya. Yang di sana nggak kangen? Ya jauh dong. Nah kemarin itu kan juga sempat beberapa waktu yang lalu, kalau saya nggak salah 4 hari 5 hari Banda Aceh dibatasi jam malamnya. Iya betul. Dan kemarin malam perdana ini dibuka kembali. Nah, masalahnya adalah orang kita ini sepertinya memang langsung euforia. Artinya, Bangga ya. iya, malah langsung yang dicari adalah warung Warkop, kopi. Tapi warung kopi udah dibatasi juga. Misalnya jam 10 harus tutup. Jam 10 malam Ya. tutup, dan duduknya juga harus ada jarak minimal Itu 1-2 meter ya. Iya, itu udah dijarakin semua. Oke, tetap sih apapun himbauan pemerintah ini adalah untuk menjaga, jangan sampai kita juga salah kaprah dengan tidak diberlakukan lagi jam malam ini, lantas kita bisa yang jalan-jalan kemanapun, ke pasar, iya, ke betul. warung kopi juga salah banget ya. Artinya boleh siapa saja yang keluar dengan harus memang dia urusan penting sekali, Ya, yang contoh sangat penting ya. pekerjaan Iya, begitu betul. ya. Iya sih, tapi nggak bisa dipungkiri, saya memang suka minum kopi. Ini informasi ini nanti kita bisa dapatkan nanti malam ya. Kita kena langsung undang. Oh iya, nanti Iya. malam kita juga duduk dengan Bupati ya, Iya, Bupati Aceh Bupati Besar. Aceh Besar, dan ini adalah bapak favorit saya. Sebenarnya, tapi saya lagi nggak Iya. piket ini malam ya. Nggak apa-apa, nanti juga saya boleh informasikan Ya, juga ya, ke teman-teman Aceh Jino, nanti malam bisa nonton Aceh TV di talk show, special Iya, talk show dengan narasumber Bapak Bupati Aceh Besar yang akan berbicara tentang corona juga Corona ya, juga ya. kebijakannya seperti apa dari pemerintah Aceh Besar.
sebentar begitu ya. Nanti boleh langsung ditelepon juga nanti malam. Ada via Pokoknya telepon juga ya nanti kita buka ya. ya, harus kita pantengin dan yang punya pertanyaan silahkan nanti ditelepon, jangan cuma taunya nyinyir di Facebook aja. Sebel banget gak sih? Ini kan kesempatan nih nanti malam Kesempatan, ya. karena kita ini sebagai pengguna sosial kan harusnya bisa memanfaatkan media sosial dengan baik dan juga positif. Benar, ya, begitu. betul. Tapi kebanyakan orang-orang teman-teman saya pribadi, dan ini juga basicnya adalah sayang sekali. Ini oknum ya, sorry banget, oknum jurnalis di mana dia hanya berani nyinyir di belakang Nyinyir di saja. belakang itu udah terbiasa mungkin. Iya sih, luar biasa. Makanya Udah terbiasa terjadi di kota-kota besar. betul, saking sebelnya aku nih kan Rais, aku selalu komen, kenapa sih harus berani nyinyir di belakang gitu? Kenapa nggak langsung ngomong di depan atau ngirim surat yang memang tertuju kepada pemerintah Aceh kalau memang dia merasa pemerintah Aceh ini gagal begitu. Itulah penyakit lebih gawat daripada corona. Benar sih, Iya. menggibah begitu ya. Oke, ngomong-ngomong kita juga sudah mengundang teman-teman yang insya Allahnya juga ahli surga di hari ini. Amin. Ya Allah. Kita juga masih memperlakukan sosial ataupun technical distancing ya, di mana kita menjaga jarak dan kita langsung menyapa mereka. Assalamualaikum, selamat pagi untuk teman-teman Ustadz. Aduh. Ustadz Bashir. Iya. Ya, selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, dan juga Ustadz Rizal Iya. serta Ustadz Lutfi. Itu jauhan duduknya sama Ustadz Rizal, apa nggak kangen? Ya, ini Sebenarnya kami saling kangen. Jadi di kekeluargaan ikat itu kita memang ada sebuah ikatan emosional gitu. Jadi kalau jauh satu hari itu terasa bagaimana gitu saja. Sebagai saudara seiman. Oke, baiklah. Dan ini kita sudah mengundang teman-teman dari Ikatan Alumni Timur Tengah. Saya juga termasuk ternyata ya. Iya. Oke, anyway, kenapa kita mengundang mereka di pagi hari ini yang biasanya kalau narasumbernya Ustadz ya Rais, kita ngundangnya di ini ya program Ustadz Menjawab ya. Tapi nggak apa-apa karena mereka juga dari anak-anak muda. Mereka juga berhak untuk tampil di Aceh Gino ini berbicara tentang kegiatan yang telah dilakukan oleh komunitas IKAT. Komunitas nggak sih Ustadz? Organisasi ya. Organisasi, oke. Boleh cerita sedikit, kita sekarang sedang dalam masa sulit untuk memerangi corona begini. Ustadz, tanggapannya sendiri dari teman-teman IKAT seperti apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Dari IKAT sendiri ya, IKAT selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam sisi-sisi positifnya ya. Hadir di pendidikan, hadir di kemanusiaan, hadir di dakwah, hadir di kampus dan di mana-mana. Insyaallah alumni-alumni IKAT itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk musibah ini sendiri atau COVID-19 ini sendiri, teman-teman IKAT juga itu banyak berkontribusi ya. Dan juga di grup tuh heboh loh. Ini apa yang bisa kita buat untuk masyarakat. Maka kemudian muncul kalau di IKAT Langsa itu mereka bagi-bagi masker untuk pengguna jalan ya, di jalan raya itu bagi-bagi masker. Kemudian juga sampai hari ini teman-teman IKAT juga melalui Kafalah IKAT, kita ada sebuah lembaga otonom di Ikatan Alumni Timur Tengah itu yang memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu atau juga masyarakat-masyarakat yang mempunyai penyakit kronis. Nah, ini kita membantu semampu yang kita bisa. Oke, ini untuk ya masa sulit seperti corona ini. Nah, kalau Ustadz Lutfi, dengan didirikan lembaga begini, organisasi IKAT, sebenarnya tujuan dari awal kalian apakah hanya ingin mengumpulkan alumni-alumni yang memang pernah menempuh pendidikan di Timur Tengah atau memang ada tujuan khusus? Ya, selain tadi untuk ajang silaturahmi, sebenarnya kita ada misi yang lain, misi yang lebih besar itu agar kita bermanfaat di dalam masyarakat. Karena setidaknya di saat kita kembali dari luar negeri itu ada persoalan utama itu kita mungkin agak susah untuk mengeprakkan sayap. Jadi dengan adanya organisasi kita bisa saling sharing di situ, kita bisa saling membagi dengan yang lebih duluan pulang ke Aceh, kemudian ada yang baru-baru pulang dari Mesir, dari Sudan dan dari Timur Tengah lainnya, setidaknya kita bisa sharing di situ. Kita bisa mengarahkan, oh ini yang perlu kita buat.
Apalagi dengan sekarang ada wabah yang ada di Aceh dan seluruh dunia. Jadi di sini kita bertekad, semua kita bertekad di dalam ini untuk membuat sesuatu. Jadi apa yang bisa kita kerjakan sehingga ini bisa berguna bagi umat, bagi masyarakat Aceh, bahkan bagi dunia sendiri. Itu yang kami inginkan, karena kadang-kadang orang cuma memandang alumni Timur Tengah berarti mereka fokusnya di bidang dakwah, mereka pinternya cuma ceramah. Tapi di dalam anggota IKAD sendiri itu kita banyak, di sana ada keluarga, bahkan mereka ada yang dari dokter, ada yang dari perawat, kemudian ada yang berbisnis juga. Jadi kita merangkul semua. Jadi dengan adanya mereka kita saling mensupport, saling mendukung, sehingga di saat ada sosial kita bisa menyalurkan dan kita bisa sampaikan tepat sasaran. Itu sih tujuannya. IKAD sendiri apakah hanya ada di Aceh atau ini sebagai juga misalnya seluruh Indonesia? Gimana nih Ustaz Rizal? Ya, IKAD ini sendiri sebetulnya semua alumni yang pernah belajar di Azhar itu ada cabang-cabangnya di seluruh dunia. Di Indonesia ada juga OIAA namanya. Tapi khusus untuk di Aceh kita buat Ikatan Alumni Timur Tengah itu lebih umum. Bahkan di sini kita tidak hanya alumni yang latar belakang pendidikannya Al-Azhar, bahkan semua alumni yang pernah belajar di Timur Tengah masuk dalam anggota IKAD, dan kemudian terjadilah silaturahmi yang nanti di belakangnya ada sasaran yang ingin kita berikan kepada masyarakat seperti tadi Ustaz Lutfi sampaikan. Mungkin di Aceh saat ini ada sebuah bagaimana kita memahami Islam, yang Islam ini ummatan wasata, seperti dalam ayat Al-Quran kita sering membacanya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi wasatiyah dalam Islam, keseimbangan dalam Islam antara iman dan amalan, antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Jadi hadirnya kita dari sebuah komunitas IKAD ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Orang-orang yang belajar Islam di Aceh juga tidak curiga dengan ada ustadz-ustadz yang belajar di Timur Tengah kemudian pulangnya mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang mereka belajar di Aceh. Itu hakikatnya tidak ada perbedaan. Karena semua pemahaman kita tentang Islam kan dari sumbernya Satu. Al-Quran. Ya. Maka oleh karena itu harapan tentu saja dari kita yang sebagai orang yang menyampaikan, menjadi penyambung lidah dalam menyampaikan nilai-nilai Islam, mengajak kepada persatuan umat, mengajak kepada keseimbangan dalam segala hal. Lebih-lebih dalam keadaan saat seperti ini, kan? Ini lebih nampak bagaimana pikiran manusia yang cenderung perbedaan ini kita kemas menjadi perselisihan. Itu kecenderungan manusia yang tidak bisa kita pungkiri. Namun kita juga memberikan kontribusi bahwasanya musibah seperti ini hakikatnya adalah ujian. Allah ingin melihat hati kita ini bersatu enggak? Allah ingin melihat iman kita ini kuat atau lemah. Persaudaraan, nilai sosial dalam dada kita ini sayang nggak dengan tetangga? Mampu nggak kita berbagi walau hanya sebuah masker? Mungkin bagi kita bisa berkotak-kotak ada persediaan masker di rumah, tapi bagi orang lain untuk membeli 5.000 satu masker dalam kondisi seperti ini yang mata pencahariannya dari hari ke hari
itu susah sekali. Iya sih, masker juga sudah mulai langka ya sekarang ya. Bukan lagi harga 5.000 Ustaz. Sekarang udah satu topnya udah 1 jutaan kan. Iya. Nah sebenarnya kan ini juga sebuah kezaliman juga ya bagi penimbun dan juga bagi penjual masker. Tapi mau gimana katanya, alasannya tetap sekarang barangnya udah mahal dan juga langka Kak. Begitu ya, akhirnya saya juga tidak kebagian ya. Oke, kita nantinya di segmen kedua akan melihat kegiatan dari ikat ini seperti apa. Jangan kemana-mana dulu nih pemirsa, kita akan segera kembali tetap di Aceh Gino.